sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Nus dalam channel Bang Nus, dan salam kenal bagi yang baru pertama berkunjung ke channel saya ini. Baik teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menganalisis hasil ANBK dan juga pengisian survei belajar oleh guru dan kepala sekolah. Pertama sekali kita membuka web browser. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Lalu pada address bar kita ketik raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Setelah itu kita tekan enter. Akan tampil laman webnya seperti ini. Lalu kita klik pada lihat hasil satuan pendidikan atau dinas Anda. Setelah kita klik di situ, akan tampil laman login website rapor pendidikan. Lalu kita diminta untuk memasukkan akun belajar.id. Di sini saya sudah mempunyai akun belajar, tinggal saya klik saja. Akan tampil laman seperti ini. Nah, ini ringkasan hasil ANBK dan pengisian survei belajar oleh guru dan kepala sekolah. Silakan kita membaca, dan arti warna itu akan dijelaskan nanti di bagian berikutnya. Kita membaca hasil ANBK dan pengisian survei lingkungan belajar. Setelah kita membaca ringkasan ini, kita klik tab yang kedua, yaitu tindak lanjut. Kita klik di tab tindak lanjut. Nah, ada dua hal di sini, ada laporan rapor pendidikan, dan yang kedua itu adalah rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD. Nah, ini rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD. Kita diminta untuk mendownload dua topik itu. Pertama, tentang laporan rapor pendidikan, kita download. Kita klik di unduh rapor pendidikan, itu akan download filenya, dan itu file sudah terdownload, sudah diunduh. Lalu kita download yang kedua, itu adalah rekomendasi perencanaan berbasis data atau PBD. Kita klik unduh. Yang di-download di sini ada dua file di bagian PBD ini. File yang pertama itu rekomendasi PBD, dan file yang kedua itu adalah uraian kegiatan ARKAS. Nah, ini sudah di-download, jadi tiga file yang kita download di sini. Ya, kita tutup. Nah, ini tiga file ini. Oh ya, kita buka dalam folder, ada file yang double download, kita hapus saja yang dalam kurung satu itu. Nah, ini tiga file hasil download: laporan rapor pendidikan, rekomendasi PBD, dan uraian kegiatan ARKAS. Pertama kita buka laporan rapor pendidikan. Kita klik enable editing. Nah, di sini laporan rapor pendidikan hasil ANBK dan survei lingkungan belajar. Lalu kita buka file yang kedua. Sekarang kita buka file yang ketiga, uraian. Kita klik enable editing. Jadi kita sudah membuka tiga file hasil download tadi. Yang pertama laporan rapor pendidikan, rekomendasi, dan uraian kegiatan ARKAS. Ini tiga file yang sudah kita download dan kita buka. Pada file rekomendasi PBD ini, itu laman pertama atau sheet pertama itu berisi panduan membaca rekomendasi PBD. Itu ya informasi umum. Itu kita diberi informasi bahwa ada tiga file. Yang pertama file rapor pendidikan, rekomendasi PBD, dan file ketiga itu uraian kegiatan ARKAS. Lalu dalam dokumen itu ada prioritas rekomendasi dan seluruh rekomendasi. Nah, ini prioritas rekomendasi dan seluruh rekomendasi ada di sheet 2 dan sheet 3. Seluruh rekomendasi itu seluruh akar masalah, dan prioritas rekomendasi itu direkomendasikan 5 akar masalah utama. Lalu lembaran prioritas rekomendasi dan seluruh rekomendasi itu kolom identitas itu. Lalu ada kolom refleksi, itu menjelaskan warna-warna yang kita lihat pada ringkasan tadi. Sekarang kita buka sheet baru untuk menggabungkan dua file yang kita download tadi. Jadi ada tiga file, dua filenya kita gabungkan dalam file rekomendasi. Sekarang kita buka file laporan, kita copy semua, lalu kita paste di sheet yang kita tambahkan di file rekomendasi PBD.
kita rename, lalu di sheet itu kita buat laporan, ya laporan. Sheet pertama panduan membaca, sheet kedua laporan. Ini kita close saja karena tadi kita sudah copy semua. Kita Ctrl A beberapa kali, lalu kita paste di file laporan, di file rekomendasi. Sekarang sudah 3 file. Di sini kita tambah lagi, kita rename ini jadi sheet yang ketiga. Lalu di sini juga kita rename jadi sheet keempat. Jadi semuanya kita gabungkan dalam satu file. Jadi tadi yang 3 file kita jadikan menjadi satu file. Sekarang kita tambah sheet yang berikut. Kita ambil di file yang ketiga, uraian kegiatan Arkas. Di uraian kegiatan Arkas ini ada 2 sheet. Pertama kita copy dulu sheet yang pertama ini, uraian kegiatan. Kita buka file rekomendasi, lalu kita rename. Kita paste judul sheetnya, lalu kita Ctrl A beberapa kali, lalu kita Ctrl C, kita pindah ke file ini, lalu kita Ctrl V, Veronica. Akan tercopy di sini, lalu kita edit, ini sheet yang kelima. Lalu kita tambah satu sheet lagi, sheet ke-6, yaitu lembar kerja Arkas. Kita klik kanan, kita rename, kita copy judul sheetnya, lalu kita paste di sini menjadi judul sheet yang ke-6, lembar kerja Arkas. Ini sheet yang ke-6. Kita buka lagi, kita Ctrl A beberapa kali, kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V, Veronica di sini. Nah, 3 file sudah digabungkan dalam satu file. Jadi 2 file ini sudah tergabung dalam rekomendasi PBD, tinggal satu file saja. Jadi inilah file yang kita gunakan untuk menganalisis lembar kerja Arkas berdasarkan hasil ANBK dan survei lingkungan belajar. File pertama panduan membaca, itu kita silakan membaca panduannya di situ. Lalu file yang kedua itu laporan hasil ANBK dan survei lingkungan belajar. Itu disajikan kepada kita laporannya, silakan membaca beserta warna-warnanya. Lalu prioritas rekomendasi, ya yang kita pindahkan seluruh rekomendasi ini di sheet yang ketiga sehingga berurutan. Ini seluruh rekomendasi hasil ANBK, dan ini prioritas rekomendasi. Prioritas rekomendasi ini menyajikan 5 rekomendasi utama saja. Jadi sheet kedua laporan, sheet ketiga seluruh rekomendasi, dan sheet keempat itu prioritas rekomendasi. Nah, ini seluruh rekomendasi, silakan membaca beserta warna-warnanya itu hasil ANBK dan survei lingkungan belajar. Cara membacanya ada di lembar panduan membaca. Ini seluruh rekomendasi, warna-warna itu artinya apa? Silakan membaca pada panduan membaca. Ada 27 rekomendasi, seluruh rekomendasi. Lalu di prioritas rekomendasi ini 5 prioritas utama yang harus dibenahi di sekolah kita. Menyangkut karakter, menyangkut kemampuan literasi, numerasi. Jadi ada 5 rekomendasi. Lalu 5 rekomendasi ini itu kemudian dirincikan lagi pada sheet yang berikut, yaitu uraian kegiatan. Nah, uraian kegiatan ini itu direkomendasikan kepada kita kegiatan-kegiatan apa untuk dievaluasi dan dikerjakan oleh sekolah kita. Nah, ini deskripsi benahi. Deskripsi benahi ini itu apa yang harus kita buat untuk meningkatkan mutu di sekolah kita. Jadi ada 10 deskripsi benahi. Dari 5 rekomendasi ini itu direkomendasikan ada 10 kegiatan. Nah, 10 uraian kegiatan itu kemudian kita pindai ke benahi di sheet yang terakhir, lembar kerja Arkas. Di sini kita mau tuangkan dalam lembar kerja Arkas yang dianggarkan dari dana BOS, sehingga dana BOS yang kita rencanakan itu sesuai dengan berbasis data. Kita copy deskripsi benahi ini, ya kita copy dulu, ada 10 deskripsi benahi ini, lalu kemudian kita pastikan di benahi hal-hal yang harus kita benahi, dan kita sudah pastikan di sini.
Program dan subprogram ini kita baca keterangan di atas, masukkan benah yang sudah dipilih. Jadi silakan sekolah pilih. Ini menjadi panduan saja sesuai dengan rekomendasi Kemdikbud, lalu dikembalikan kepada sekolah untuk merekomendasikan mana kegiatan-kegiatan yang harus dibuat berdasarkan anggaran BOS yang menjadi prioritas di sekolah itu. Lalu masuk kegiatan dalam dokumen RKT, rencana kegiatan. Lalu kolom program dan subprogram tidak perlu diisi. Jadi ini kita tidak perlu mengisinya, kita langsung mengisi ke kegiatan. Jadi dari benah ini, deskripsi benah itu kegiatan apa yang dibuat untuk memperbaiki mutu pendidikan. Dikarenakan kegiatan ARKAS ini saat ini bersifat umum, maka kegiatan ini disesuaikan dengan bahasa ARKAS oleh Bendahara BOS. Silakan Bendahara BOS membahasakannya sesuai dengan bahasa ARKAS BOS, karena belum sinkron antara laporan pendidikan ini dengan bahasa ARKAS yang tersedia di BOS. Jadi kita copy kegiatan itu, lalu kita pastikan kegiatan di sini, kegiatan ARKAS. Ini yang akan kita analisis sesuai dengan ARKAS BOS. Di sini saya sudah pastikan di sini. Ya, ini kegiatan-kegiatan yang dibuat. Lalu penjelasan kegiatan itu sudah dipastikan di situ. Lalu kita merapikan kolom Excelnya ini, kita rapikan. Nah, ini penjelasan kegiatan dari kegiatan yang direkomendasikan itu. Silakan teman-teman di sekolah memilih prioritas di sekolah Anda. Di sini saya mengikuti langsung dari rekomendasi Kemdikbud, penjelasan kegiatan. Lalu deskripsi kegiatan ini itu kita baca di keterangan itu. Deskripsi kegiatan diisi barang dan jasa yang akan digunakan atau dibelanjakan untuk mendukung kegiatan. Di sini misalnya kegiatan guru mengunduh dan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Di sini saya deskripsi kegiatan itu kita membutuhkan internet, maka saya ketik di situ internet. Lalu kegiatan kedua itu kepala sekolah mengunduh dan menggunakan platform belajar mengunduh, maka deskripsi kegiatan itu menggunakan internet. Lalu yang ketiga itu pembayaran langganan internet. Tentu saja yang dibutuhkan itu pertama langganan internet. Di sini kami menggunakan IndiHome yang masuk ke daerah kami baru IndiHome. Lalu guru juga perlu mengunduh, maka sekolah juga perlu penyebaran internet di sekolah, maka kita tambahkan sheet yang berikutnya itu yang dibutuhkan selain langganan IndiHome, langganan internet itu akses point untuk penyebaran internet di sekolah. Akses point ini kita masih butuhkan juga, itu adalah kabel LAN untuk merancang jaringan akses point. Lalu setelah kabel LAN kita butuh lagi konektor RJ45. Ini saya ambil salah satu contoh, selanjutnya bisa teman-teman bisa analisis untuk sekolah teman-teman. Jadi ini memang perlu rapat dewan guru sehingga masing-masing bagian bisa mengisi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan itu. Lalu setelah konektor RJ45 itu klem kabel, karena kita butuh klem kabel juga untuk merancang jaringan. Kita rapikan dulu. Lalu setelah itu kita tambah lagi kolomnya dengan cara klik kanan lalu klik insert. Lalu di sini masih ada item yang kita butuhkan. Setelah konektor kabel, klem kabel, lalu karet pengikat. Jadi ada karet pengikat kabel sehingga dia tidak berantakan. Apakah ini sudah pas? Ya, kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu kolom Excelnya. Jadi ini sudah dituangkan dalam lembar ARKAS, sehingga ARKAS BOS kita berbasis data ANBK dan pengisian survei lingkungan belajar. Oke, kita rapikan. Ya, kita sudah rapikan kolom penjelasan kegiatan. Lalu teman-teman, lalu kolom kegiatan juga ini kita rapikan.
pembayar langganan internet. Jadi kita di sekolah itu bukan hanya langganan, tetapi juga membutuhkan penyebaran akses internet ke lokasi yang lebih luas. Nah, kita tambah lagi, rupanya ada kebutuhan yang lain untuk penyebaran akses internet ini, biaya pemasangan akses point. Ya, jadi ini kira-kira kegiatan pembayaran langganan internet ini kita tambahkan lagi. Silakan mengubah nama kegiatan sesuai dengan bahasa di Arkas. Lalu itu deskripsi kegiatan itu sesuai dengan bahasa Arkas. Lalu kemudian jumlah ini sesuai dengan keterangan, kita baca keterangan lalu kita isi di situ. 12 satuannya bulan. Nah, ini misalnya kita perincikan lagi langganan IndiHome 50 Mbps. Contoh harganya itu langganan per bulan 700.000. Karena satuan harga dan total harga ini berupa angka, maka kita format dulu kolom Excelnya ini. Klik kanan, kita blok dulu, klik kanan, format cell, lalu kita pilih accounting, desimal kita kasih 0, lalu klik OK. Nah, sudah. Ini angkanya 700.000. Lalu total ini kita menggunakan rumus sama dengan J16 kali H16. Setelah itu kita enter, hasilnya 8.400.000 untuk 12 bulan. Lalu akses point kita butuh 3, satuannya unit. Lalu harganya itu kita umpamakan, ini saya umpamakan saja, bukan harga pasti, hanya untuk memberikan contoh kepada teman-teman. Misalnya satu akses point 1.500.000. Lalu hasilnya tinggal kita klik, kita tarik ke bawah, nah langsung muncul hasil. Jadi butuh 3 akses point 4.500.000. Kabel LAN itu satu roll, satunya roll, harganya misalnya kita taruh 1.500.000. Hasilnya 1.500.000 totalnya. Konektor RJ45 itu kita butuh 2 dos, satu dos kita umpamakan dengan 50.000, maka hasilnya 100.000. Klem kabel kita butuh misalnya 1 dos, harganya misalnya kita ambil contoh 50.000, ya totalnya 50.000. Karet pengikat kabel, ya ini kita edit dulu, pengikat kabel. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk teman-teman analis di sekolah. Misal satu dos harganya 50.000, hasilnya 50.000, lalu biaya pemasangan akses point satu paket misalnya berapa ya, biaya pengerjaannya itu misalnya, ya contohnya di sini saya ambil contoh 2 juta. Jadi hasilnya 2 juta. Nah, ini salah satu contoh. Silakan teman-teman melakukan pertemuan di sekolah bagi pertemuan Dewan Guru untuk menganalisis rekomendasi ini lalu dituangkan dalam bentuk Arkas, sehingga Arkas kita itu merupakan berbasis data ANBK dan survei lingkungan belajar. Jadi Arkas berbasis data. Jadi silakan teman-teman lanjutkan untuk rekomendasi yang berikutnya. Demikian saja, semoga bermanfaat.